Jahil itu ada dua, ada jahil basit, ada jahil murakkab. Jahil basit orang yang tolol tapi sadar akan ketololannya. Jahil murakkab orang yang tolol tapi nggak sadar akan ketololannya, seperti Abu Janda al-Bollywood itu. Kata si Abu Tolol bahwa bendera tauhid itu fix bendera teroris, dengan alasan bahwa Habib Rizik Syihab diperiksa akibat bendera itu menempel di tembok rumah beliau. Habib Rizik itu diperiksa polisi Saudi karena ada pengaduan dari intelijen mental kecebong yang melaporkan beliau bahwa beliau itu mendukung teroris. Ya tentulah datang polisi Saudi ke rumah beliau, memeriksa, minta keterangan, dan seterusnya. Yang kedua, kata si Abu Tolol, bendera di zaman Rasulullah itu nggak ada syakalnya, nggak ada harokatnya. Nah, ini menunjukkan dia itu tolol murakkab. Tentulah demikian. Uang Al-Quran saja di zaman Rasulullah dan para sahabat itu nggak ada syakalnya, nggak ada harokatnya. Ya sudah, gini aja lah. Hei Abu Janda Al-Tololi, saya tantang Anda bermubahalah membawa anak dan istri di depan publik. Kita bermubahalah. Saya Mahir At-Tuwailibi bersumpah kalau betul bendera tauhid itu adalah bendera teroris, maka saya Mahir Tuwailibi dan keluarga siap disambar petir. Kalau tidak, Anda sekeluarga disambar petir. Kata cebong, Mahir Tuwailibi kasar, bahasanya keras, tidak santun, tidak lemah lembut. Harusnya ustadz da'i juru dakwah itu lemah lembut, beradab, santun. Tidak boleh berkata kasar, caci maki. Cebong, banyak kali cerita kau, banyak kali cengkonek kau. Ustadz Muhammad Arifin Ilham tuh kurang lembut apa? Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim tuh kurang lembut apa? Tetap aja nggak sama kau, nggak cocok sama kau. Karena nggak sekolam, nggak ikut cebong, tidak mendukung Zainuddin Nachiro. Tetap aja nggak cocok sama kalian. Ustadz Abdul Somad tuh kurang baik apa, kurang lembut apa, lucu, humoris. Tetap aja nggak cocok sama kalian. Kenapa? Karena tidak mendukung Zainuddin Nachiro, nggak kecebong. Sama kalian kayak sekte Talafi, ya, kaum perusak, jamaah di bawah Tower Cilengsi. Kalau udah kalah hujah, kalah argumentasi, kalian serang akhlak kami, adab kami. Ya, nggak lemah lembut, kasar. Ustadz Umar Mita tuh kurang lembut apa? Ustadz Adi Hidayat tuh kurang lembut apa? Tetapnya kalian tahdzir, kalian jelek-jelekkan, kalian anggap sesat dan ahli bid'ah. Kenapa? Karena tidak sekolam sama kalian. Saudara Immanuel Ebenezer berkata di depan jutaan publik Indonesia bahwasanya aktivis 212 adalah wisatawan penghamba uang. Maka saya jawab, betul, kami adalah wisatawan. Para wisatawan akal sehat yang berwisata religi dalam rangka mensyukuri tumbangnya Ahok sang penista agama. Kalau dikatakan kami penghamba uang, kurang tepat juga. Karena yang namanya orang berwisata itu justru mengeluarkan uang, bukan menerima uang. Kalau Anda mau berpikir dengan akal sehat, insyaallah ta'ala Immanuel Ebenezer, tunggu kami dalam wisata selanjutnya dalam rangka kemenangan Prabowo Sandi. Saudara Immanuel Ebenezer berkata di depan jutaan publik Indonesia bahwasanya aktivis 212 adalah wisatawan penghamba uang. Maka saya jawab, betul, kami adalah wisatawan. Para wisatawan akal sehat yang berwisata religi dalam rangka mensyukuri tumbangnya Ahok sang penista agama. Kalau dikatakan kami penghamba uang, kurang tepat juga. Karena yang namanya orang berwisata itu justru mengeluarkan uang, bukan menerima uang. Kalau Anda mau berpikir dengan akal sehat, insyaallah ta'ala Immanuel Ebenezer, tunggu kami dalam wisata selanjutnya dalam rangka kemenangan Prabowo Sandi. Masuk Ustadz Mahir Tuwailibi, kalau nanti ternyata KPU mengumumkan bahwa Jokowi menang lagi, apa yang harus kita lakukan? Baik, saya jawab. Saya secara pribadi tidak membenci Pak Jokowi, secara personal tidak. Ya, saya cuma mengkritik beliau dengan keras, tapi saya antipati dan benci dengan semua pihak-pihak atau orang-orang yang ada di sekitarnya yang turut campur dalam mengatur urusan pemerintahan di negara ini. Kalau Presiden Jokowi menang lagi, maka saya berdoa kepada Allah Ta'ala agar kiranya Allah menurunkan burung ababil yang akan menghancurkan istana Presiden Joko Widodo. Ya, sebagaimana Allah telah menurunkan burung ababil yang membawa batu-batu kerikil dari neraka jahanam yang menghancurkan tentara bergajah yang dipimpin Raja Abraha. Pertanyaan berikutnya, Ustadz Mahir, apa hukumnya menelan air liur sendiri ketika sedang berpuasa? Baik, tidak membatalkan puasa, menelan air liur sendiri, asal jangan air liur Abu Janda Al-Bangsati yang kau telan. Kalau kau menelan air liur Abu Janda, batal puasa kau dan kau bisa berubah jadi anjing rabies. Mereka Mahir Tuwailibi itu kasar, lisannya kotor, penuh caci maki. Sedangkan Rasulullah saja dakwah dengan penuh kelembutan. Rasulullah dilempari batu oleh manusia di Taif, Rasulullah tetap sabar dan tabah dan tidak membalas dengan caci maki. Elongor, Rasulullah itu tidak membalas dengan caci maki, bersabar, karena yang dihina, yang disakiti pribadinya, bukan agama. Kalau agama yang dihina, dinista, direndahkan, jangankan mencaci maki, membunuhnya pun boleh. Abu Bangsat Al-Tololi itu bukan menghina pribadi saya Mahir Tuwailibi, tapi menghina agama, menista agama, menyebut bendera tauhid dengan bendera teroris. Ini penistaan. Ya, orang seperti Abu Bangsat Al-Tololi itu kalau di zaman Nabi dan para sahabat sudah lepas kepalanya dari lehernya.
Banyak orang mengatakan Ustadz tantang duel saja. Menurut saya Abu Bangsat Al-Tololi itu tidak perlu ditantang duel, tapi tantang saja baca Al-Quran. Saya yakin dia nggak bisa baca Quran, karena belepotan baca Quran. Ya, karena kita sama-sama tahu bahwa Abu Bangsat Al-Tololi itu hanyalah kutil babi yang tidak berpendidikan. Allah musta'an. Kalaulah bukan karena mengikuti fatwa, ijtihad, dan ijtima' para ulama, jujur saya sudah sangat muak dengan semua fenomena politik di negeri ini. Sistem demokrasi, sistem yang cacat total, yang tidak bisa memberikan apa-apa kepada kita kecuali harapan palsu. Di antara yang membuat saya semakin muak adalah ketika mendengar bacot ketua KPU di Kompas TV. Dia bilang, kami nggak mungkin berbuat curang. Kalau kami berbuat curang, masa kami pertontonkan kecurangan? Goblok. Sepanjang sejarah alam semesta ini, nyaris nggak ada maling mau ngaku, nggak ada. Kalaulah semua maling ngaku, insya Allah penuh penjara. Ditambah lagi bukti 73.000 lebih kesalahan input situng KPU. Semakin membuat saya jijik. Saya sebagai orang Melayu, senantiasa di hari-hari malam-malam saya berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga pasangan Jokowi Ma'ruf Amin kalah dalam Pilpres tahun ini. Supaya Pak Jokowi bisa pulang ke Solo, fokus kepada ngurus kolam cebongnya, dan Kiai Haji Ma'ruf Amin tetap menjadi ulama yang dihormati dan mati husnul khotimah. Menurut saya Ustadz Yusuf Mansur ini musang berbulu domba. Bentar lagi ganti kulit jadi kecebong. Dia ngomong begini dan begitu di mata Najwa. Dia mengatakan pengguna Paytren silakan pilih Prabowo, silakan pilih Jokowi. Ini keliru. Seharusnya dia sebagai seorang tokoh agama, sebagai ulama, sebagai public figure dan direktur Paytren, sampaikan kepada jamaahnya, followersnya, pengikutnya, pengguna Paytren, bahwa jangan pilih pemimpin zalim, pemimpin pengkhianat, pemimpin yang ingkar janji. Manfaatkan itu harusnya. Bukan malah dia memuji-muji Jokowi dan dia chattingnya itu dipublikasikan oleh Tuan Guru Bajang TGB. Salah, bukan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar, kedekatannya dengan istana dan Presiden Jokowi manfaatkan untuk mengkritik dan meluruskan. Katanya Presiden Jokowi sayang ulama. Buktinya para ulama dan para habaib di acara aksi 411 ditembaki gas air mata. Apakah Anda tidak paham sejarah itu? Kemana mata hati Anda? Ini zalim. 2019 Presiden harus diganti. Dalam chatting WhatsApp-nya dengan Tuan Guru Bajang TGB, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan begini, dengan hafalan Quran saya yang kenal dekat dengan Pak Jokowi, bersaksi bahwa semua yang dibicarakan tentang keburukan Pak Jokowi adalah fitnah belaka. Ini kesaksian saya, kata Yusuf Mansur. Hei Ustadz Yusuf Mansur, kalau begitu antum juga bisa kenal dekat dengan Habib Muhammad Rizik Syihab, sehingga antum bisa berkata di hadapan Presiden Jokowi dan jutaan publik Indonesia bahwa semua yang dibicarakan tentang keburukan Habib Muhammad Rizik Syihab adalah fitnah belaka. Termasuk chat mesum dengan Firza Hussein adalah fitnah belaka. Sampaikan itu di hadapan Presiden Jokowi dan jutaan rakyat Indonesia bahwa semua itu adalah fitnah dari orang kafir dan munafik yang ingin memecah belah bangsa ini. Kalau tidak, berarti antum kecebong. Salam dua granat, salam akal sehat. Ada dua berita yang saat ini sedang viral, saudara. Berita viral pertama, ditangkapnya seorang bajingan yang memfitnah Ustadz Abdul Somad bernama Iskandar Nasution. Telah ditangkap dan beritanya viral. Berita viral kedua, sebuah masjid di Lebak Bulus di Jakarta, ya, di dinding dan di tiang-tiang masjid tersebut digambar kemaluan oleh seorang bajingan yang tidak dikenal. Nah, ini dua berita viral ini memancing emosi publik. Kita jangan terprovokasi. Kita tetap pusatkan perhatian fokus kepada kemenangan Prabowo Sandi. Ya, sesuai dengan hasil daripada real count, bukan quick count yang penuh kedustaan dan kebohongan, saudara. Ya, umat Islam yang telah memenangkan Pilpres di tahun 2019 ini ingin dialihkan perhatian dan fokusnya, saudara. Maka umat Islam jangan terprovokasi dan tetap fokus pada menangnya